Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gaya dan gerak. Perhatikan gambar di samping berikut ini. Nah, gambar di samping itu menunjukkan seorang pria yang sedang mengayuh sepeda. Pria tersebut mengayuh pedal sepeda sehingga sepeda bergerak dengan kecepatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, saat melakukan suatu kegiatan, anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, kepala, atau bagian tubuh yang lainnya juga melakukan gerak. Nah, benda-benda di sekitar kita juga bergerak. Contohnya apa? Contohnya mobil bergerak ketika didorong atau dikendarai. Kemudian buah yang jatuh dari pohon juga bergerak. Dalam fisika, sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika memenuhi syarat tertentu. Apa saja syarat tersebut? Nah, pada bab ini kita akan membahas atau mempelajari mengapa sebuah benda itu dapat bergerak. Nah, benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya benda dikatakan bergerak itu dia akan berpindah dari titik A ke titik B. Jadi posisinya itu berpindah tempat. Kemudian gerak itu bersifat relatif. Nah, bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Contohnya apa? Contohnya, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dari arah gerakmu. Jadi, sifat relatif itu tergantung pada titik acuan yang digunakan. Kemudian, jenis gerak. Gerak itu terbagi menjadi dua. Gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Itu terbagi menjadi dua. Gerak nyata dan gerak semu. Apa itu gerak nyata? Gerak nyata itu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu ini sebenarnya diam, namun yang diamati oleh pengamat itu seolah-olah bergerak. Kemudian, gerak menurut bentuk lintasan. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus itu lintasannya berbentuk garis lurus. Apa itu lintasan? Lintasan adalah titik-titik yang dilalui gerak benda selama bergerak. Nah, contohnya apa gerak lurus? Gerak lurus itu contohnya buah kelapa yang jatuh dari tangkainya. Kemudian yang kedua, gerak melingkar. Lintasannya itu dia menyerupai lingkaran. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gerakan pada jarum jam yang bentuknya itu melingkar. Gerakannya melingkar. Kemudian ada gerak parabola. Gerak parabola ini gerakannya berbentuk parabola. Contohnya apa? Contohnya adalah benda yang dilempar dengan sudut elevasi tertentu terhadap bidang datar. Dan bola yang ditendang melambung ke atas. Itu adalah contoh dari gerak parabola. Selanjutnya itu ada kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Rumusnya apa kelajuan? Rumusnya jarak dibagi waktu. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu perpindahan setiap satuan sekon. Berarti kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Apa itu jarak? Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu.
Nah, untuk kelajuan sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap itu apa? Kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau kelajuan rata-rata itu bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, jadi untuk rumusnya, kelajuan rata-rata itu adalah sigma S dibagi sigma T. Jadi jumlah jarak yang ditempuh dibagi jumlah waktu yang ditempuh. Kemudian kelajuan. Kelajuan itu merupakan besaran skalar, berarti memiliki nilai dan satuan. Sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor, berarti dia memiliki arah. Itu adalah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Contohnya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan yang ditempuh itu memakan waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Tadi yang diketahui di soal itu adalah kelajuan V. Kemudian waktunya 2 jam. Nah, waktunya 2 jam ini kita rubah dulu ke sekon, karena satuannya adalah meter per sekon. Satuannya sekon untuk waktu. 2 jam itu 7.200 sekon. Nah, karena yang ditanyakan jarak berarti S. S sama dengan V dikali T. V-nya berapa? V-nya itu 10, T-nya itu 7.200. Berarti 10 kali 7.200, 72.000 meter. Kita rubah ke kilometer menjadi 72 kilometer. Nah, kemudian ada contoh soal lagi. Tio berjalan dari timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Nah, yang diketahui di soal itu adalah, anggap saja Tio berjalan dari timur, itu kita anggap AB dengan jarak 20 meter. Kemudian Tio berbalik ke barat. Tio ke barat itu kita anggap atau kita simbolkan dengan BC. 10 meter jaraknya. Waktu dia berjalan ke arah timur berapa? 25 detik. Kita anggap itu sebagai T ke 1 atau waktu pertama. Kemudian T kedua. T keduanya berapa? 15 detik pada waktu Tio berjalan ke arah barat. Kemudian apa yang harus kita cari? Kita harus hitung dulu jarak dengan perpindahannya. Jaraknya berapa sih yang ditempuh Tio? Tadi kan Tio dari arah timur ke barat. Berarti 20 ditambah 10. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 30 meter. Itu untuk jaraknya. Kemudian untuk perpindahannya. Untuk perpindahan yang dilakukan Tio itu berjalan dari mana tadi? Dari timur ke barat. Berarti 20 dikurangi 10 meter. 20 kurangi 10 berapa? Jawabannya 10 meter. Itu adalah untuk perpindahannya. Dari soal itu yang diminta apa? Yang diminta adalah kelajuan dan kecepatan. Tadi rumus kelajuan apa? Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 30. Waktunya berapa? 25 tambah 15, 40. Berarti 30 dibagi 40. Jawabannya 0,75 meter per sekon. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ini rumusnya apa? Rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa tadi? Perpindahannya itu selama 10 meter. Dibagi waktu 40 sekon.
itu 10 dibagi 40. Jawabannya 0,25 detik. Itu untuk kecepatannya. Nah, berikut ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku kalian dan dikumpulkan pada saat jam mata pelajaran IPA berlangsung. Jadi tidak ada PR ya. Nah, jika kalian masih bingung, silakan kalian tanyakan ke ibu ya. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.